Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Kori Munifa Hasani di pertemuan yang kelima. Kali ini kita akan membahas mengenai color. Nah, sebelumnya persiapkan diri kalian untuk belajar, yaitu kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis pengaruh suhu pada pemuaian melalui simulasi secara kritis. Peserta didik mampu menghubungkan pengaruh kalor dengan gerak partikel dalam perpindahan kalor melalui peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi secara teliti. Peserta didik mampu memprediksi pengaruh kalor dengan gerak partikel melalui simulasi PET secara mandiri. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan kepada kalian. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, mengapa kabel tiang listrik dipasang longgar? Nah, di sini yang pertama ada tiang listrik yang di depan dan ada tiang listrik di belakang. Nah, di sini tuh ada kabel listriknya longgar. Nah, ini terlihat bahwa kabelnya tuh melengkung ke bawah. Kayak gitu. Nah, mengapa kabel tiang listrik dipasang longgar? Pertanyaan yang kedua, di sini ada rel kereta api. Di sini juga ada celah kecil sekali. Nah, ini tuh mengapa rel kereta api dipasang agak renggang? Coba, kenapa nih? Nih, di sini ada celahnya. Kenapa? Nggak deket gitu, nggak rempet. Kenapa harus dikasih celah sedikit? Oke, Ibu akan menjelaskan materi sedikit dulu, nanti kalian akan melakukan praktikum ya. Oke, Ibu pencet materi, peta konsep. Nah, pembelajaran kali ini yaitu kalor. Sebelum masuk ke kalor, kita akan menjelaskan materi di waktu SMP yaitu mengenai suhu. Nah, suhu ini ada namanya alat suhu. Untuk mengukur suhu itu kan termometer ya. Nah, terus di sini ketika suhunya tinggi akan terjadi pemuaian. Pemuaian ini ada 3 jenis, yaitu pada zat padat, zat cair, dan gas. Nah, dari perubahannya suhu, bisa itu suhunya panas, suhunya dingin, akan menyebabkan perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat ini akan menjadi mengembun, menyublin, mencair, membeku, menguap. Nah, kemudian adanya perpindahan kalor. Perpindahan kalor ini kita sebut sebagai konduksi, konveksi, dan radiasi. Terdapat juga transfer energi, kalor jenis dan kapasitas kalor, asas Black, dan kalor latent. Oke, sekarang kita ke ini ke materi kalor. Kalor adalah energi ditransfer antara sistem dan lingkungan dikarenakan perbedaan suhu ada di antara sistem dan lingkungan. Contohnya nih, ada es batu dimasukkan ke dalam gelas yang berisikan air panas. Maka es itu akan mencair. Nah, esnya itu mencair karena adanya air panas. Karena adanya air panas, kemudian ada es batu. Air panasnya itu menjadi dingin. Nah, hal ini karena adanya perbedaan suhu antara es dan
air, maka air melepaskan sebagian kalornya sehingga suhunya menjadi turun, dan es menerima kalor sehingga suhunya naik, kayak gitu. Kalor sebagai transfer energi. Kalor mengalir sendiri dari suatu benda yang suhunya lebih tinggi ke benda lain dengan suhu yang lebih rendah. Kayak tadi, air panas bersuhu tinggi ketika maka kalornya tuh akan mengalir ke si esnya, es batu ini. Sehingga air panasnya suhunya menjadi rendah. Kayak gitu berarti adanya kalor yang mengalir. Selanjutnya ada kalor jenis atau C kecil dan kapasitas kalor yaitu C besar. Kalor Q diperlukan untuk mengubah suhu suatu zat besar delta T sebanding dengan massa zat tersebut. Q itu adalah banyak kalor yang diperlukan atau satuannya joule ya. Kemudian ada M yaitu massa suatu zat diberi kalor. Satuannya kilogram, dan kalor jenis atau C kecil satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada delta T. Delta T ini perubahan suhu zat. Berarti dari suhu akhir dikurangi suhu awal. Oke. Nah, jadi kalor jenis dan kapasitas kalor itu perbedaannya nih. Kalau kalor jenis adalah besaran karakteristik dari zat dengan satuan standar internasional. Untuk suatu zat tertentu, misalkan zat berupa bejana kalorimeter, ternyata akan lebih memudahkan jika faktor massa dan kalor jenis dinyatakan sebagai satu kesatuan. Jadi kapasitas kalor ini adalah faktor dari massa dan kalor jenis, yaitu banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu antara zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kalau untuk kapasitas kalor atau C besar sama dengan M kali C. Bisa juga C besar sama dengan Q per delta T. Nah, sekarang kita mempelajari suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, yang tadi ya, yang kata Ibu. Di sini ada beberapa jenis termometer. Nih, di sini ada termometer dinding. Yang biasanya suka ada di dinding di lab, biasanya kayak gitu ya. Nah, terus ini ada termometer digital yang biasa kita suka pakai ya kalau lagi keluar, misalkan lagi ke mall, ke swalayan, ataupun ke tempat lain, dicek dulu kan suhunya ya. Nah, sama sapam tuh dicek suhunya, ini tuh termometer digital ya. Terus di sini ada termometer maksimum dan minimum. Nih ada skala ukur, ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Kalau Celsius, titik didihnya itu 100 derajat Celcius. Maka misalkan nih, kalau mengukur pakai skala ukur Celsius, yaitu sampai 100 derajat Celcius. Tapi kalau untuk Fahrenheit, sampai 212 derajat Fahrenheit. Kelvin 373 Kelvin. Reaumur 80 derajat Reaumur. Nah, untuk satuan internasional biasanya itu menggunakan Kelvin. Nah, di sini ada titik beku air. Kalau untuk titik beku air ini yang Celcius itu 0 derajat Celcius,
Fahrenheit 30 derajat Fahrenheit, Kelvin 273 Kelvin. Untuk reaumur 0 derajat Celcius. 0 derajat reaumur. Mohon maaf ya. Oke, di sini ada tabel konversi suhu. Misalkan nih, ini suhu awal diketahui bla 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 Celcius. Nah, kalau mau diubah ke Fahrenheit, nah caranya itu F sama dengan 9/5 dikali C-nya. C-nya tuh suhu yang diketahui di Celciusnya berapa, ditambah 32. Kemudian, nih, kalau untuk dari Celcius, Fahrenheit atau Kelvin ke Kelvin atau reaumur ini mau diubah ke Fahrenheit itu harus ditambah 32 nih, itu ditambah semuanya ya. Nah, tapi kalau dari Fahrenheitnya sendiri mau diubah ke Celcius, ke Kelvin atau ke reaumur itu harus dikurang min 32 ya. Dikurang 32 nih semuanya. Oke ya. Selanjutnya dari Celcius mau ke Kelvin. Nah, di sini suhu yang diketahui di Celcius ditambah 273,15. Selanjutnya untuk reaumur 4/5 dikali derajat Celciusnya berapa? Nah, jadi kalau untuk Celcius itu di bawahnya pasti dibagi 5, kecuali di Kelvin. Di Kelvin ini hanya ditambah 273. Nah, kalau untuk reaumur itu 4 ya. Nih, makanya di sini 4, 4, 4 kayak gitu. Kalau untuk Fahrenheit ini 9 tuh, 9, 9. Oke. Sekarang dari Fahrenheit mau ke Celcius. Fahrenheitnya itu kan 9, kalau Celciusnya tuh 5. Terus diketahui suhu Fahrenheitnya berapa, dikurangi 32. Kemudian ke Kelvin. Untuk ke Kelvin berarti 5 dibagi 9. Derajat Fahrenheitnya berapa, dikurangi 32, ditambah 273,15. Selanjutnya untuk ke reaumur ini 4/9 derajat Fahrenheit dikurangi 32. Untuk Kelvin juga di sini untuk ke Celciusnya itu derajat Kelvinnya berapa dikurangi 273,15. Sedangkan kalau untuk ke Fahrenheit 9/5 derajat Kelvinnya dikurangi 273,15 ditambah 32. Nah, di sini untuk ke reaumur 4/5 derajat Kelvin dikurangi 273,15. Selanjutnya reaumur 5/4. 5-nya itu kan dari Celcius, 4-nya itu dari reaumur. Terus di sini derajat suhu yang diketahui di reaumurnya berapa? Nah, untuk Fahrenheit berarti 9/4 dikali derajat reaumur ditambah 32. Untuk Kelvinnya berarti 5/4 derajat reaumur ditambah 273,15. Ya, di sini. Kemudian adanya pemuaian. Pemuaian ini adalah bertambah besar ukuran suatu benda karena kenaikan suhu pada benda yang menyebabkan benda mendapatkan energi berupa kalor. Di sini ada koefisien muai panjang berbagai zat. Nih, misalkan ada zat padat. Koefisien muainya itu misalkan aluminium nih, 25 dikali 10 pangkat negatif 6. Nah, ini biasanya kalau di soal tuh udah dikasih tahu. Tapi kalau nggak dikasih tahu, harus hafal ini ya semuanya. Tapi udah biasanya dikasih tahu ya. Oke, sini. Pemuaian pada zat padat. Ada yang namanya muai panjang, muai luas, dan muai volume. Kalau muai panjang ini perubahan benda menjadi semakin panjang.
Kalau luas berarti panjang dan lebar. Kalau volume berarti panjang, lebar, dan tinggi. Nah, ini tuh terjadinya perubahan panjang ya. Di sini ada pemuaian zat cair. Air pada suhu di antara 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, air akan menyusut. Air pada suhu di atas 4 derajat Celcius, air memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian air tidak teratur, ini disebut anomali air. Tahu nggak anomali air? Nah, nanti akan dibahas ya. Nih, di sini nih. Ini ada air yang mendidih. Misalkan ibu sedang memasak air mendidih. Terus di sini anomali air. Di sini ada pemuaian gas. Gas memuai untuk memenuhi tempatnya. Persamaan tersebut berlaku pada tekanan konstan. Volume gas sangat bergantung pada tekanan dan suhu, menentukan hubungan antara volume, tekanan, temperatur, dan massa gas. Hubungan ini disebut persamaan. Ada hukum Boyle, Kerless-Gay-Lussacz, persamaan hukum gas ideal. Ada Boyle-Gay-Lussacz. Ya, di sini ada video. Nah, di videonya mau misalkan tentang pemuaian atau zat padat, zat cair, dan gas. Tinggal diklik aja, misalkan nih pemuaian. Nah, nanti akan keluar video, nanti bisa di kalian play ya. Oke, sekarang kita akan ke materi dulu, simulasi. Nah, pemuaian bertambah besar ukuran suatu benda karena kenaikan suhu benda. Nah, kita akan lihat. Misalkan zat padat, muai panjang. Nah, di sini ada matahari yang bersinar dan ada benda, misalkan bendanya itu kayak rel kereta api. Nah, atau benda apa aja lah ya. Matahari memancarkan energi yang panas. Nah, matahari akan menyinari ke zat padatnya. Nah, suhunya akan menjadi naik karena dari energi matahari. Kemudian akan terjadi pemuaian, yaitu akan bertambah panjang. Terjadi perubahan panjang benda. Nah, ini akan menjadi panjang bendanya. Sekarang di sini muai luas. Nih, matahari bersinar, memancarkan energi panas, kemudian energi panasnya ini ke benda. Suhunya akan menjadi naik dan benda tersebut akan berubah. Nih, ada perubahan panjang dan lebar. Nah, di sini ada panjang dan lebarnya. Sekarang, nah ini terjadi perubahan luas benda ya. Sekarang nih, perubahan volume. Matahari bersinar. Adanya pancaran energi panas. Ketika ada pancaran energi panas, maka suhu akan menjadi naik. Ketika suhu naik mengenai benda, maka akan terjadi pemuaian volume, yaitu lebar, tinggi, panjang. Nah ya, panjang, lebar nih, dan tinggi. Oke, zat padat udah, muai luas, volume
Coba persamaannya. Nah, di sini ada rumus pemuaian panjang. Delta L sama dengan L0 atau panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya berapa? Nah, di sini ada koefisien muai panjang. Nah, yang tadi yang di awal yang kata Ibu biasanya diketahui di soal. Nah, terus ada delta T. Delta T ini perubahan suhunya. Nah, ini kemudian untuk mencari luasnya adalah L0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T untuk pemuai panjang ini ya. Sekarang untuk muai luas. Kalau luas delta A. Nah, delta A terus delta 0 atau perubahan luas mula-mula kali beta koefisien muai luas delta T. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk mulai volume. Ini perubahan volumenya berapa nih, V0 volume mula-mula dikali koefisien muai volume dikali delta T perubahan suhunya kayak gitu. Oke. Kita lihat untuk zat cair. Nah, di sini air pada suhu di antara 0 derajat Celcius dan 4 derajat Celcius, air akan menyusut. Ini menyusut. Dan di atas suhu 4 derajat Celcius, maka air memuai jika dipanaskan. Oke, berarti kalau suhunya 0 sampai 4, airnya akan menyusut. Menyusut itu mengecil. Tapi kalau di atas 4 derajat, maka akan terjadi pemuaian atau bertambah luas, kayak gitu ya. Coba kita lihat simulasinya. Next. Nah, di sini ada air. Nah, ini air. Kemudian akan menjadi es, yaitu membeku. Jadi membeku ya. Ini perubahan wujudnya proses menyublim. Sekarang di sini ada sinar matahari, di sini ada es. Ketika matahari bersinar mengeluarkan energi, matahari memancarkan energi panasnya. Nah, energi panasnya itu kena es, maka apakah akan yang terjadi? Suhunya akan menjadi naik. Kemudian, es akan berubah menjadi air atau mencair. Nah, di sini ada proses perubahan wujud bendanya. Misalkan dari padat ke gas, berarti menyublin. Dari gas ke padat, mengkristal. Dari gas ke cair, mengembun. Biasanya pagi-pagi ya di tanaman tuh suka ada embun air kayak gitu. Terus dari air ke gas atau menguap. Biasanya tuh kalau lagi masak air. Dari cair ke padat berarti membeku. Kalau dari padat ke cair berarti mencair. Nah, di sini ada warna merah sama ada yang warna kuning. Kalau warna merah ini memerlukan color, misalkan nih. Memerlukan color, jadi maksudnya ini. Airnya tuh asalnya, misalkan es batu, akan menjadi mencair, berarti memerlukan kalor. Kalau ini dari cair ke es, berarti melepaskan kalor. Kayak gitu. Nah, sekarang simulasi pada gas ya. Gas memuai untuk memenuhi tempatnya. Volume gas sangat bergantung pada tekanan dan suhu. Hubungan antara volume, tekanan, dan temperatur massa gas disebut persamaan keadaan. Oke, di sini ada hukum Boyle. Nah,
Untuk hukum Boyle ini ada suatu grafik. Misalkan di sini grafiknya pada P atau tekanan sama pada V, yaitu volume. Nah, grafiknya itu terbentuk kayak gini ya. Jadi kalau misalkan volumenya rendah, maka tekanannya tinggi. Kalau volumenya tinggi, maka tekanannya rendah. Jadi berbanding terbalik kayak gitu. Nih, V berbanding terbalik, tapi tekanannya tapi suhunya konstan kayak gitu. Suhunya sama tapi volume sama tekanannya berbanding terbalik. Nih, P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2. Sekarang di sini ada hukum Charles. Nah, hukum Charles ini bagaimana sih? Nah, di sini ada grafik antara suhu. Suhunya di sini adalah derajat Celcius sama ada volume. Volumenya berarti meter kubik ya. Volume kan ada panjang, luas, tinggi, makanya meter kubik. Nah, grafiknya itu kayak gimana nih? Nah, grafiknya ini yaitu volume sama suhu ini akan berbanding lurus. Kenapa berbanding lurus? Nah, ketika volumenya tinggi, maka suhunya tinggi. Ketika volumenya semakin rendah, maka suhunya akan semakin rendah. Nah, berarti V1 per T1 sama dengan V2 per T2, kayak gitu ya. Nah, sekarang ada hukum Gay-Lussac. Nah, di sini ada api. Nah, ini ada api. Ketika suatu benda atau botol dilemparkan ke api, nah, api ini akan semakin besar karena membakar si botol. Nah, apa kan yang terjadi pada botol? Maka botol akan terjadi perubahan energi panas. Semakin panas pada botol, maka akan meledak kayak gitu pada hukum Gay-Lussac ini. Nah, botol yang tertutup jika dilemparkan ke api maka akan meledak karena kenaikan tekanan pada gas di dalamnya. Oke. Nih di sini ada perpindahan kalor. Ketika ibu memasak air akan lebih cepat mendidih dibanding masak sayur sop karena kalornya lebih banyak, kalor jenisnya lebih besar juga. Nah, karena di sini ada sayuran kayak gitu ya. Ini kan cuma air aja gitu. Jadi airnya cepat mendidih. Ini ada perpindahan kalor. Ada yang namanya konveksi, konduksi, dan radiasi. Kalau untuk konduksi ini, perpindahan panas secara merapat, artinya merapat panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Nih, konduksi nih di sini ya, yang dipegang tangan nih, akan terjadi perpindahan panas yang secara merambat. Merambatnya itu nih dari air ke gagangnya. Gagangnya itu akan terasa panas ya, karena melalui perantaranya tuh air, nah tanpa disertai dengan perpindahan zatnya. Nah, airnya tuh masih di sini. Yang berpindahnya tuh suhunya aja ya. Sekarang kalau konveksi ya, konveksi adalah perpindahan panas secara mengalir. Nih, konveksi ini airnya tuh kan mengalir ya. Ini ada gelembungnya tuh naik turun kayak gitu. Kalau untuk radiasi adalah perpindahan panas melalui
Zat pelantaranya ini apa? Dari api. Nah, kalau semakin dekat api itu kan makanya suka kerasa panas. Nah, itu adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara kayak gitu. Nah, di sini ada asas Black. Asas Black ini adalah Qi dilepas sama dengan Qi diserap. Bila dua zat dan suhu tidak sama dicampurkan, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepas kalor sehingga suhunya turun. Dan zat bersuhu rendah akan menyerap menyerap kalor sehingga suhunya naik sampai terjadi keseimbangan termal. Nah, jadi ini ada air panas dan air dingin. Nah, ini kan terjadi perbedaan suhu nih. Nih, terjadi perbedaan suhu. Nah, ketika digabung, maka yang bersuhu tinggi, nah air panas akan melepaskan kalor. Nah, kalau untuk yang suhunya rendah, akan menyerap kalor sehingga suhunya akan menjadi keseimbangan, suhunya akan setimbang kayak gitu ya, namanya keseimbangan termal. Nah, akhirnya menjadi hangat. Qi lepas sama dengan Qi terima. MC delta T sama dengan MC delta T. Nah, delta T ini adalah T1 dikurangi TC. Ini juga TC dikurangi T2. Di sini ada contoh soal. Nah, bisa kalian mau klik nih, mau contoh soal zat padat. Nah, nanti akan keluar suatu video contoh soal ya. Zat cair dan gas juga ada. Oke, bisa kalian klik. Sekarang kita akan melakukan praktikum. Untuk praktikumnya melalui simulasi PET bisa klik di sini. Nah, kita klik. Harus memiliki koneksi internet. Di sini ada LKPD, nanti Ibu akan berikan. Nah, di sini ada tes pengamatan praktikum kalor. Melakukan kegiatan praktikum ini diharapkan dapat membuat air dan minyak mendidih, membuat terjadinya perubahan suhu pada termometer, mempresentasikan konsep fisika terhadap hubungan gerak partikel dan perubahan suhu. Nah, di sini ada dalam kehidupan sehari-hari fenomenanya, seperti ketika ibu sedang memasak air di rumah, akan terjadi perubahan suhu pada air tersebut ya. Ketika suhu panas berarti menerima kalor. Kalau suhunya rendah berarti melepaskan kalor kayak gitu. Rel kereta api memendek ketika suhu dingin dan rel kereta api memanjang ketika suhunya panas. Nah, di sini ada tujuan percobaan menganalisis pengaruh gerak partikel pada suhu, menganalisis pengaruh perubahan suhu dan perubahan wujud. Nah, di sini ada linknya ya yang bisa kalian klik ini tadi ya kayak di PPT. Nah, di sini ada air, minyak, besi, batu bara, dan termometer. Nah, gambarannya kayak gini. Nah, ayo kita lakukan praktikumnya. Dan dari Ibu, mohon maaf jika ada kesalahan dan jika ada yang ditanyakan bisa komentar di kolom komentar di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.